Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat yang kau nyatakan bagi kami. Menyelamatkan hidup kami. Kau menebus hidup kami. Kau layakkan kami untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia. Sebab kami datang kepadamu pagi hari ini, hati yang bersyukur kepadamu, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam jumlahnya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam dalam roh dan kebenaran
Sungguh besar setiamu, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan lebih segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami menyembah, selamanya kami memuji. Kami di tanah kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kasih Tuhan,
Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Selamanya. Memuji namamu Yesus amat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Yesus Kau. Ya Allah yang dipuji disembah. Sebab besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Yang Kau nyatakan bagi kami, ya Allah baik. Yesus Tuhan. Bapa Kau ajaib, Bapa Kau mulia, Bapa Kau penuh kasih bagi kami. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu ajaib. Ya, sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih.
Terpujilah namamu, terpujilah nama. Penyertaanmu ajaib dalam hidup kami. Penyertaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman di dalam kami. Kasih dan sayang yang Kau beri bagi kami lebih dari cukup bagi kami. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Ajaib namamu. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas semesta. Engkau yang bertahta. Engkau yang berkuasa. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam penyertaan. Sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Tak berkesudahan bagi kami. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah. Terima kasih. Sekali para katakan penyertaan. Segala yang baik. Amin. Hadirmu ini.
anugerahmu semua karena anugerahmu karena kekuatanmu anugerahmu anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan dalam hidup kami, penyertaan segala amin. Anugerahmu semua karena anugerahmu bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu anugerahmu kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu karena kekuatanmu anugerahmu anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu menjadi sumber kekuatan dalam kami, yang kau limpahkan dalam anugerah, dalam penyertaan. Sebab kami aman, kami tenang dalam segala keadaan. Sebab kami percaya Engkau Immanuel beserta kami. Bahkan Kau tinggal diam dalam kami di dalam Engkau. Bapak, terima kasih buat hari ini.
Kami mau dengar lagi firman Roh Kudus. Tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sudah kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini kita masuk kepada eh, Kitab Hagai pasalnya yang kedua. Ya, ini jadi masih kelanjutan dari pasal yang pertama. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa Hagai ini adalah nabi yang apa? Nabi yang hidup di masa pasca pembuangan ya. Jadi sebenarnya di situ dia ada bersama-sama dengan nabi yang lain ya, seperti Zakaria dan Maleaki. Dan kita tahu bahwa pelayanan Hagai ini waktunya sangat singkat ya. Dia hanya melayani selama 4 bulan saja. Ya, tapi yang luar biasanya, kenapa surat yang sangat pendek ini bisa dimasukin dalam kanon kitab suci ya? Karena sebenarnya kalau kita lihat nanti bahwa melalui Hagai inilah ya akhirnya dia bersama dengan Zakaria bisa menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Jadi sebenarnya Bait Allah itu sudah dibangun ya pada awal pembuangan yang pertama ya, yaitu di masa Raja Kores ya. Jadi eh, mereka ini diizinkan untuk pulang ya ke kampung halamannya untuk bahkan bukan hanya diizinkan pulang, tapi mereka juga diizinkan untuk membangun bait Allah. Dan yang luar biasanya juga mereka dibantu secara finansial ya untuk membangun. Namun kita tahu bahwa berjalannya waktu pembangunan ini nggak selesai ya. Jadi hanya dibangun pondasinya saja, tapi bangunan bait Allahnya tidak mereka selesaikan. Kita baca mulai dari Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14 ya. Ayat yang terakhir karena ini masih kelanjutannya ya. Hagai pasal yang pertama ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Zatiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, iman besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pasal kedua ayat yang pertama, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, bin Sealtiel, Bupati Yehuda, kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan.
semesta alam. Kepunyaanmu, kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan. Adapun rumah ini kemegahannya, yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita tahu bahwa eh, 1 bulan kemudian ya, artinya eh, ini kan pelayanan Nabi Hagai ini sangat singkat ya. Artinya kita berpikir juga ya, bagaimana sih kalau melayani cuma 4 bulan, ya? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Hagai? Ya, jadi kita tahu bahwa 1 bulan kemudian ini, maksudnya di bulan yang pertama ini Hagai langsung menindaklanjuti dan membahas apa? Bagaimana orang-orang ya, maksudnya mereka yang di dalam uh, mereka yang sudah kembali dari pembuangan ini, ya kita tahu bahwa mereka ini sebenarnya ketika pulang merasa kecewa juga ya, karena yang dilihat itu apa kotanya itu sudah hancur semua ya, sehingga mereka menjadi frustasi, mereka merasa putus asa sampai eh, mereka sepertinya akan berurusan dengan pribadi mereka masing-masing gitu ya, sehingga mereka kehilangan semangat untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Haggai dalam hal ini dia memperingati orang-orang Sivirnya Lili. Yehuda ini ya untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Jadi jangan hanya memprioritaskan ya membangun rumah mereka masing-masing. Dan kita tahu juga Bait Allah yang mereka bangun kembali ini tidak dikatakan tidak mengesankan ya. Ya, jadi sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemegahan Bait Allah yang dibangun Salomo selama 500 tahun sebelumnya. Karena mereka ini merasa putus asa dan kurang motivasi untuk menyelesaikan proyek besar ini. Saya pikir begini ya, ini siapa yang mengatakan hal seperti ini ya? Jadi seperti mengecilkan iman mereka. Menurut saya ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang sudah usia lanjut ya. Artinya mereka yang pernah menyaksikan Istana Salomo. Kita tahu bahwa bangsa Yehuda ini kan dibuang selama 70 tahun ya. Kalau kerajaan utara kan memang sudah hilang ya, udah nggak ada lagi. Nah, siapa sebenarnya mereka ini yang merasa kecewa ini? Itu adalah mereka-mereka yang pernah menyaksikan bait Allah yang pertama, yaitu bait Salomo ya. Mereka melihat sebenarnya mereka kan hanya bangun pondasinya. Kalau dibandingkan dengan pondasi yang lama ini kok sepertinya nggak ada apa-apanya bait suci yang mereka bangun ini. Kok kalah megah gitu. Sehingga eh, ini sangat membuat motivasi orang-orang yang lain ini merasa merasa kecil ya. Ini sebenarnya untuk apa sih bangun yang sekecil ini gitu loh, nggak ada apa-apanya. Nah, itu dikuatkan juga kalau kita baca di ayat yang kelima, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jadi janganlah takut. Nah, di sini Nabi apa Nabi Hagai mengingatkan kembali bahwa bagaimana apa janji umat ini yang diikat oleh Musa ya. Mereka diingatkan kembali bahwa perjanjian dengan Allah melalui Musa, ya ini bisa kita baca kalau di kitab Ulangan, yaitu mengenai berkat dan kutuk, ya. Yaitu untuk melakukan perintah Tuhan itu akan mendapat berkat, ya. Jika tidak melakukan akan mendapat kutuk. Ini juga kalau di pasal yang pertama kemarin itu dibilang bahwa seberapa besar kerja kerasmu itu tidak menghasilkan apa-apa, ya. Artinya bukan karena kerja keras mereka itu, tetapi ini bicara tentang ketaatan, ya. Jadi ini kalau kita lihat juga nanti di ayat yang berikutnya dibilang bahwa mulai hari ini aku akan memberikan berkat ya. Ketika mereka taat, ya apa yang Tuhan perintahkan di sini adalah untuk menyelesaikan bait Allah, Tuhan akan mendatangkan berkat buat mereka. Nah, kita juga melihat ya bagaimana melalui Nabi Hagai ini Tuhan menegur, mengingatkan bahwa yang terpenting ini bukanlah pembangunan bait Allah ya. Tadi dibilang bangun bait Allah, tetapi tiba-tiba ini apa agak agak berbelok ya dibilang.
Yang terpenting ini bukanlah besarnya bangunan, tetapi melainkan janji dan rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Ya, nah Tuhan itu berkata bahwa Ia akan menggoncangkan langit dan bumi. Ya, tadi di di ayatnya yang ke-6 dan ke-7 ya. Eh, Artinya Allah akan campur tangan. Ya, di sini ada peran Tuhan dikatakan menggoncangkan bumi. Campur tangan Tuhan dalam mengguncangkan bangsa-bangsa yang pada akhirnya semua harta mereka, maksudnya harta yang dimiliki oleh bangsa-bangsa itu akan datang untuk menghormati Dia. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa pembangunan Bait Allah itu bukan hanya pekerjaan kecil sebenarnya di Yerusalem ya. Tapi ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk keseluruhan penyelamatan seluruh umat semua orang ya. Kita lihat juga di ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa kemuliaan rumah Tuhan ini akan lebih besar daripada yang dulu. Jadi walaupun bait Allah ini secara yang akan mereka selesaikan ini dibandingkan bait Salomo yang pertama itu dikatakan sekalipun secara fisik ini sederhana ya, tapi bait Allah ini nantinya yang akan mereka bangun ini akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan ya. Jika jadi nggak dipandang dari pondasi yang sudah dibangun. Disinilah Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera. Jadi kemudian bukan dan juga dikatakan kemuliaan itu juga bukan terletak pada emas dan kemewahan, melainkan pada kehadiran Tuhan. Ya, jadi Hagai ingin membuat mata umat pilihan ini bahwa pekerjaan mereka adalah bagian dari penggenapan janji besar Allah. Jadi maksud saya gini, Tuhan itu sebenarnya sudah dimudahkan sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi bahwa setelah masa 70 tahun mereka ditawan, mereka akan dibebaskan. Dan kita melihat juga bagaimana Tuhan itu memakai bangsa memakai Kores ya. Sebenarnya mereka mereka ini boleh balik ke daerahnya masing-masing. Mereka boleh mendirikan bait Allah itu bukan hasil ketaatan mereka. Sebenarnya mereka nggak ada yang taat gitu ya. Tetapi ini bicara tentang janji Tuhan, Tuhan menggenapi, Tuhan memakai Kores, ya. Justru Tuhan memakai musuh mereka, memakai raja ini untuk menggenapi janji Tuhan. Ya, ini juga bicara tentang bagaimana kasih karunia Tuhan, ya. Sekalipun mereka tidak taat, tetapi janji Tuhan Tuhan genapi. Setelah 70 tahun, mereka boleh balik lagi ke kampungnya gitu ya. Saya lanjutkan di eh, ayatnya yang ke-11 ya mengenai pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang yang najis. Ayat yang ke-11 pada tanggal 24 bulan ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tanyakanlah pengajar kepada para imam, andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan punca itu ia menyentuh roti, ada sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan menjadi kuduslah yang disentuh. Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Lalu berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semua ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Ya, eh kita melihat di sini ya bahwa dikasih apa? eh jadi pada ini kan pelayanan cuma 4 bulan ya. Jadi masuk ke bulan ketiga itu ya, eh
mereka sudah mulai agak ini ya, mulai agak eh, frustasi ya, karena kok sepertinya mereka waktu eh, dibilang bahwa harus membangun bait Allah, mereka mulai gitu deh ya. Tapi kok nggak jalan-jalan gitu loh. Nah, kita lihat bagaimana eh, Nabi Hagai ini bertanya kepada Tuhan dan pada akhirnya eh, dia mendapat ini supaya dia bertanya kepada imam-imam yang ada di sana, ya, kepada pengajar, kepada para imam ya. Dia bilang gini, andaikan seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu puncanya menyentuh roti sesuatu. Jadi ini intinya begini ya. Ini kalau sesuatu yang tidak najis di apa ya dibilang ini ya. Ada sesuatu yang dapat dipakai menjadi kudus tadi itu lalu imam itu menjawab katanya tidak. Jadi apa barang yang kudus di tengah-tengah yang tidak kudus itu apakah yang tidak kudus itu menjadi kudus? Nah, tapi dia bilang tidak katanya. Nah, terus ini ilustrasinya dari masakan, anggur, minyak gitu ya. Ini berubah menjadi seandainya ya katanya. Jika seorang yang najis, ya, nah najisnya ini juga agak ini ya, kok agak lain ya. Oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah semuanya itu? Para imam itu menjawab tentu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang apa yang tidak ada yang najis di tengah yang tidak najis. Itu justru yang tidak najis itu menjadi najis semua begitu ya. Bahkan dikatakan perumpamaannya itu berubah dari roti, minyak berubah menjadi mayat. Jadi ini seperti kayak zombie gitu ya. Kita lihat mayat kok jadi zombie gitu ya. Jadi memang setelah 3 bulan mereka bekerja keras dan melihat bahwa tidak ada perubahan ya, perubahan dari bait Allah maupun dari kehidupan mereka gitu loh. Jadi sebenarnya mereka pasca pembuangan ini kan ekonominya hancur-hancuran gitu ya. Mereka agak agak kecewa juga ketika mereka balik ya. Nah, jadi Hagai kan bertanya kepada Tuhan ya, dan dia mendapat wahyu ya bahwa benar pembangunan bait suci itu. Tetapi yang menjadi prioritas itu Tuhan justru lebih membutuhkan kemurnian ya. Jadi penekanannya bahwa dalam membangun sesuatu itu perlu yang namanya kekudusan. Tetapi dia ingatkan bahwa kekudusan itu tidak menular. Tetapi kenajisan itulah yang menular. Kenajisan apa ya? Sebenarnya kenajisan ini adalah bicara tentang sifat mereka yang apatis, yang mudah putus asa, bicara tentang bagaimana hidup mereka tidak dengan keadilan, ya. Pekerjaan yang dikuduskan oleh para orang yang najis ini tidak menghasilkan kekudusan, justru menajiskan pekerjaan mereka, ya. Nah, tiba-tiba ini kan kontras ya, seperti berbalik arah. Jadi, yang tadinya penekanannya kepada bait fisik, bait suci, itu tidak menjadi fokus yang utama lagi, ya. Yang Tuhan inginkan adalah pembangunan rohani mereka, ya. Saya lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu membangun pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai hari ini, ya, dan selanjutnya sebelum berakhir orang batu demi batu untuk pembangunan bait Allah. Jadi bagaimanakah keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gandum, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 ke 9, mulai dari hariku diletakkannya dasar Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lambung, apakah pohon anggur
pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Ya, ini janji Tuhan bahwa ketika mereka mau taat, Tuhan akan apa? eh, Tuhan mengatakan mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Bapak Ibu, saya setelah merenungkan ya, tadi yang dikatakan bahwa eh, Hagai ini menekankan bahwa kekudusan itu tidak menular ya. Ya, pekerjaan kudus yang dilakukan oleh orang yang najis tidak menghasilkan kekudusan, tetapi justru menajiskan pekerjaan ya. Jadi kan di sini kan apa eh, terjadi yang kontras ya. Ketika Tuhan mengatakan mereka prioritaskan pembangunan bait suci, tetapi dalam perjalanannya itu tidak juga bergerak-bergerak, tetapi Tuhan lebih mementingkan pembangunan kerohanian mereka. Saya pikir ini sebenarnya yang menjadi kunci juga ya. Kenapa kitab Hagai itu dimasukin di dalam kanon ya? Padahal eh, kitab ini kan sangat pendek sekali ya. Tetapi ini mengingatkan kita ya bahwa sebenarnya yang dibicarakan di sini adalah mengenai eh, bagaimana kita membangun kerohanian kita ya. eh, supaya kita jangan terlihat seperti membangun bait Allah yang dari luarnya kelihatan kita melayani Tuhan. Kita setiap hari baca firman Tuhan juga, setiap hari kita melayani di gereja, tetapi sebenarnya yang paling penting ya, apakah ketika kita membaca firman Tuhan, apakah kita eh, setelah kita melayani bahwa firman Tuhan itu memang sungguh merubah karakter, merubah kehidupan kita. Ya, kita tahu juga eh, apa eh, kalau kita baca di Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan pada hari terakhir itu banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, eh, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya. Kita melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu tidak finishing well, tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Ya, saya salah satu penggemar apa yang suka menonton channelnya khotbahnya dari seorang apologetik yang namanya Raffi Zakaria ya. Ini kan orang yang sangat terkenal ya, seorang apologetik yang kalibernya sudah cukup ini ya. Bahkan saya eh, ada beberapa bukunya yang saya punya begitu ya. Nah, kita tahu bahwa setelah kematian dari hamba Tuhan ini ya eh, ternyata ada beberapa pengakuan ya khususnya karena dia ini orangnya suka suka keliling dunia ya, dia suka juga pijat gitu ya. Nah, mendadak muncul yang mengatakan bahwa mereka ini sewaktu pengkhotbah yang terkenal ini hidup, dia melakukan banyak pelecehan seksual ya, dan mereka juga mengkonfirmasi ada bukti-buktinya ya, ada foto-foto yang tidak senonoh gitu ya. Dan kita tahu juga terjadi penyalahgunaan keuangan ya. Artinya eh, hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang dia imani begitu ya. Dan kita tahu juga dia punya ministry namanya eh, apa eh, yang sangat terkenal ya. Dan kita tahu bagaimana eh, dengan seketika ya kredibilitas dia jatuh ya, sehingga dia punya pelayanan ini yang menyatakan pengakuan bahwa yayasan yang dia dirikan ini membuat pernyataan
menyesal dan mengakui akan kegagalan mereka dalam mengawasi pendirinya sendiri begitu ya. Nah, saya juga penggemar dari eh, pengkhotbah seperti Joel Joel Osteen ya. Ini kan seorang pendeta megachurch yang paling terkenal di Amerika ya. Kita tahu pada akhir-akhir ini ya, dia mengalami skandal penyalahgunaan dana ya. Itu sangat besar sekali ya di masa pandemi dulu waktu COVID-19 ya, gerejanya menerima banyak dana ya. Tetapi itu tidak digunakan ya. Tapi digunakan untuk keperluan gaya hidup dia ya, untuk hidup dalam kemewahan ya. Dan itu sepertinya apa ya, orang-orang yang terkenal pada hari akhir-akhir ini kok bisa rontok seperti itu ya. Dan mungkin kita juga pernah dengar yang namanya Benny Hinn ya. Benny Hinn ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya. Tapi kita tahu bagaimana eh, ketika dia menceraikan istrinya, dia menikah dengan sekretarisnya. Nah, kita tahu juga bahwa akhirnya dia balik lagi kepada istrinya, tapi muncul skandal baru lagi gitu ya. Artinya eh, dia diinin dengan skandal keuangan juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan ya bahwa ketika mereka berada di puncak, mereka yang sudah memasuki masa-masa yang harusnya usia-usia senja ya. Saya begini, saya kemarin ada sedikit ribut sama istri saya begitu ya. Dibilang kamu kok jarang ya untuk nelpon mama kamu gitu loh. Saya ceritakan begini ya. Sebenarnya mama saya ini orang yang secara ini karakternya sangat baik dibandingkan dengan adik-beradiknya ya. Karena kami juga sepupu-sepupu sering kalau kumpul kan cerita gitu kan. Enak juga ya kalau punya menantu seperti mama saya ya. Orangnya cukup pengertian. Nah, tapi saya bingung juga ya. Sekarang dia udah usia 70 lebih. Ketika masuk usia 60 lebih, saya herannya kok karakter dia itu jauh berubah gitu ya. Kok karakternya yang muncul itu seperti karakter nenek saya. Nenek saya itu kan cucu-cucunya nggak ada yang senang sama dia ya, takut sama dia gitu. Ya kan, kadang saya telepon dia, dia selalu bilang begini, kamu nih katanya percuma aja melayani Tuhan, sekolah teologi ya, tapi hidup kamu nggak begini. Saya pikir cuma saya gitu ya mengalami itu. Ternyata adik saya, abang saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Loh, tapi saya bersyukur ya. Waktu itu saya ada diskusi dengan teman saya bahwa sebenarnya pada waktu orang memasuki usia 60, itu keluarganya itu muncul pada waktu dia kecil. Jadi karakter dari mamanya itu muncul gitu loh, mamanya yang buruk. Dan kami karena sempat berpikir begini ya, ini apa mama saya ini salah pengajaran di gereja ya? Apa kita pindahin aja gerejanya gitu ya? Nah, tetapi saya berpikir bahwa memang betul bahwa di umur usia 60 itu karakter yang dari keluarganya itu, maksudnya waktu kecil kalau dia mendengarkan mamanya itu suka marah-marah, itu yang muncul karakter mamanya yang suka marah-marah begitu loh. Nah, itu makanya orang-orang ketika masa usia itu perlu di rewind lagi ya. Dia perlu kita layani lagi supaya dia kembali kepada imannya ya. Saya pikir juga iya juga ya. Nanti saya umur sudah 54, ntar lagi 60. Jangan-jangan saya juga akan seperti itu juga ya. Karena anak saya juga bilang, "Papi ini makin lama kok makin cerewet ya." Aduh, saya bilang takut juga saya begini ya. Nah, jadi kembali lagi ya bahwa Kitab Hagai ini menekankan bagaimana kita jangan hanya saja kepada apa kepada kita lihat di luar kita rajin melayani Tuhan, kita rajin baca firman Tuhan, tetapi kenapa karakter kita nggak berubah? Harusnya firman Tuhan itu bisa merubah karakter kita ya. Jadi Tuhan lebih mementingkan eh, rohani kita yang berubah ya. Nah, terakhir saya ini mengenai janji kepada Zerubabel ya. Jadi maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda, beginilah aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendara akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah
firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau dari Zerubabel bin Zetil, hambaku. Demikianlah firman Tuhan dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi apa yang bisa kita pelajari ya dari kitab Hagai ini? Saya lihat pertama adalah mengenai kesetiaan Tuhan ya. Kesetiaan Tuhan itu adalah janji untuk membebaskan umatnya setelah 70 tahun yang caranya tidak terpikirkan ya, bukan hasil usaha, bukan hasil ketaatan bangsa Israel ini ya, tetapi Tuhan itu memakai Raja Persia, mengizinkan mereka pulang, mengizinkan membangun bait Allah, bahkan membantu pembangunan bait Allah ini. Nah, di dalam Nabi Hagai kita mengingat umatnya yaitu adanya perjanjian Musa, ya, perjanjian Musa dengan umatnya, dengan Tuhan, ya, bahwa kalau mereka taat akan mendatangkan berkat, kalau mereka tidak setia akan mendatangkan kutuk. Dan di dalam Zerubabel ini, di dalam apa perjanjian baru, kesetiaan Allah itu ditunjukkan dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bagaimana Zerubabel kalau kita baca di Matius pasal yang pertama disebutkan ya mengenai silsilah dari Tuhan Yesus. Ya, Zerubabel itu pada akhirnya nanti akan meneruskan apa keturunan dari Sang Mesias, ya. Nah, yang kedua apa? Itu bicara tentang ketaatan yang kita belajar ya. Ketika umat Tuhan taat membangun bait Allah, maka Tuhan memberkati. Nah, kata ini juga kita lihat ya tadi berulang kali dikatakan, demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Allah. Perhatikanlah mulai hari ini. Jadi muncul dari setiap pasal. Jadi ketaatan itu yang lebih ditekankan di sini. Dan kita juga jangan mudah menyerah karena keadaan, tetapi teruslah setia sebab Tuhan akan menggenapi janjinya, mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Ya, artinya eh, pembangunan bait Allah sekalipun kondisi tidak menyenangkan mereka harus selesaikan karena itu akan mendatangkan berkat. Karena melalui bait Allah itulah juru selamat datang, dia mengunjungi bait Allah, dia tinggal di dalam bait Allah, yaitu tentang Yesus yang pada pada akhirnya menggenapi semuanya itu. Saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yus ya, untuk sharing, untuk uraiannya. Tentu Bapak Ibu mendapatkan banyak hal, tapi poin penting yang saya simpulkan bicara dari kitab Hagai ini adalah sebuah prinsip hidup yang saya praktek sampai hari ini dan selalu saya bagi ke siapapun, bahkan ke staf. Prinsipnya sederhana Bapak Ibu. Ketika kita beraktivitas, Tuhan pasti akan memberi fasilitas. Nah, secara khusus tentu aktivitas yang mau kita lakukan adalah seperti apa yang Tuhan sampaikan melalui kitab Nabi Hagai. Seperti yang kemarin juga saya katakan bahwa kita ini harus membangun manusia roh kita, hidup kita, yaitu bait Allah. Dan ketika kita fokus membangun hidup kita, bait Allah, maka tentu Tuhan akan memberikan fasilitas. Tadi udah dikatakan bagaimana Tuhan bisa mengirimkan segala kekayaan, Tuhan bisa menyediakan semua. Karena kalau kita lihat urut-urutannya kan waktu bangsa Israel sudah Yehuda udah diizinkan pulang, tapi mereka nggak fokus beresin bait suci, tapi mereka justru bangun rumah-rumah mereka lebih dulu. Nabi Hagai ingetin, baru akhirnya ketika berapa puluh tahun kemudian Ezra, Nehemia dengar, orang-orang yang sudah pulang itu nggak beresin bait suci, tapi mereka sibuk bangun rumah. Akhirnya kesedihan hati mereka, mereka minta izin, mereka pulang, Nehemia khususnya, barulah pembangunan itu dimulai. Kalau Bapak Ibu ikutin urut-urutan sejarahnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, jangan tunda-tunda untuk kita bangun manusia roh kita. Ya, kita kerja cari uang itu harus, tapi jangan sampai menunda-nunda menyelesaikan hal yang esensi. Kemarin sudah diingatkan, jangan sampai kita kerja dengan hasil seperti yang kita taruh di pundi-pundi yang kosong. Toh ujung-ujungnya seperti yang selalu kita katakan, ya memang sih sebenarnya uang nggak dibawa mati. Tapi kekekalan itu yang harus kita persiapkan hari ini. Nah, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan, itu kata Ed Cole. Itu prinsip yang sangat mendasar yang saya sangat diberkati. Kerja Bapak Ibu harus, tapi jadikan pekerjaan itu juga sebuah sarana untuk kita membangun manusia rohani kita. Karena manusia roh, bait Allah kita itu yang akan sampai pada kekekalan. Dan sekali lagi, ketika kita fokus pada hal itu, ketika kita beraktivitas, Tuhan memberikan fasilitas.
Tuhan memberkati. Tadi dijelaskan, perhatikan, coba lihat. Sejak engkau memulai pembangunan, aku akan memberkati engkau dengan limpahnya. Nah, jadi pagi hari ini kesimpulan kitab Hagai, saya mendorong Bapak Ibu, jangan sampai mengabaikan manusia roh kita. Yang Paulus katakan manusia lahiriah ini mau diurus seperti pun, apapun akan merosot Bapak Ibu. Tapi biarlah manusia batinnya kita dibaharui dari hari ke sehari. Jadi mari fokus bangun manusia rohmu, itu akan dibawa pada kekekalan. Tentu sekali lagi tanpa mengabaikan pekerjaan apapun yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Tapi jangan sampai seperti apa yang Hagai tegur bangsa Yehuda. Mereka lebih fokus mendirikan rumah-rumah mereka mendandani dengan baik puluhan tahun. Tapi bait Allah terbengkalai. Jadi mari hari ini fokus pada hidupmu, manusia rohmu. Dan saya percaya ini yang kami alami ketika kita fokus urus manusia roh kita, bait suci itu, maka berkat yang lain itu mengikuti. Matius 6 ayat 33 itu udah ayat terkenal lah Bapak Ibu hafal. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan hal-hal materi. Nah, jadi mari prioritas hidup kita adalah hal-hal yang bersifat kekal. Dan maka hal-hal yang sementara di bumi hanya sekedar fasilitas, itu Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Dan itu kami nikmati. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu menikmati hal yang sama. Sehingga Bapak Ibu kerja nggak stres, tapi hasilnya nguap gitu saja. Melewati hari dalam kondisi berat. Enggak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bersuka cita, damai sejahtera, kerja pun hasilnya dapat dinikmati, bahkan disalurkan. Oke, puji Tuhan itu saja. Saya serahkan selanjutnya kepada yang bertugas berdoa. Nah, nanti Pak Yosi tutup berdoa. Oke, silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Bapa masih Kau berikan napas kehidupan sehingga kami masih dapat untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami hari ini kekuatan untuk melakukan firman-Mu, agar di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tetap setia dan taat di dalam mengiring-iring Engkau Tuhan. Bahkan sampai kematian kami kelak Tuhan, biarlah sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Untuk itu berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan berikan kami setiap hari Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, agar kami dalam menjalani hidup ini tetap semangat dan antusias ya Bapak. Berkati hamba-Mu Pak Yosia yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah di dalam pelayanannya Kau berikan dia hikmat yang daripadamu, agar dalam pelayanannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan, banyak keluarga dimenangkan. Berkati keluarganya, berkati apapun yang dia kerjakan saat ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat eh, kesehatan, pemulihan terus buat Pak Ayung Tuhan. Biarlah kekuatan yang baru, pemulihan yang baru Kau berikan terus buat Pak Ayung Tuhan, sehingga Kau berikan dia perpanjangan umur Tuhan, sehingga lewat hidupnya banyak jiwa dimenangkan Tuhan, banyak keluarga, bahkan banyak cabang-cabang yang akan dibuka Tuhan. Kami percaya dan yakin ketika Engkau memberikan dia perpanjangan umur, kesehatan, pemulihan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang besar dalam hidupnya Tuhan buat perkembangan jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini juga berdoa bersepakat buat Ibu Dorcas Tuhan, yang baru mengalami duka cita Tuhan, kehilangan papanya. Kami percaya Tuhan, proses yang Kau berikan dalam hidupnya Tuhan, itu akan membawa Ibu Dorcas terbang lebih tinggi lagi Tuhan, untuk melayani Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberi proses ini, Engkau juga akan memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru bagi tubuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah proses yang sangat berat Tuhan, yang harus dihadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik semuanya itu, Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidupnya Tuhan. Kalau kami sudah melihat banyak pertolongan dalam hidupnya Tuhan, maka kami percaya Tuhan, semua akan berjalan dengan baik Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan,
Berkati juga apapun yang dikerjakan Ibu Dorcas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anggota Koremdeo mungkin yang mengalami kelemahan, tidak semangat Tuhan, berbeban berat, mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua dalam tangan-Mu, semua dalam proses-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan kami, setiap anggota Koremdeo Tuhan, untuk tetap semangat, untuk bersuka cita dalam menjalani hidup ini, bahkan di dalam mengiring-iring Engkau Tuhan, sampai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami tetap berdoa buat bangsa kami. Apapun yang diambil, tindakan apapun, keputusan apapun yang diambil oleh pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden kami percaya Tuhan itu adalah campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan dia hikmat Tuhan yang daripadamu. Roh takut ada pada pemimpin kami. Bahkan kami setiap orang-orang yang percaya yang tinggal di bangsa ini Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat, menjadi eh, terang Tuhan buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sehingga lewat orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, bangsa kami dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan bersuka cita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak kami mau bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan yang setia menepati janjinya ya Bapa. Dan kami berdoa berkati semua kami yang ada di ruang Koram Deo ini, berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami ya Bapa. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.